Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Pertama, perkenalkan teman saya Afik Melawati, NIM 2019 008316. Selanjutnya, perkenalkan saya sendiri, Heri Novianggri dari Marcella Buru Panjaitan, NIM 2019 008310. Dan selanjutnya perkenalkan teman saya Muhammad Rezidan John Maulana, NIM 2019 008348. Baiklah, langsung saja materi pembahasan kita hari ini tentang aspek lingkungan industri dan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang sering disebut dengan AMDAL. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung ke materi. Nah, pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu AMDAL. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986, AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sudah seharusnya bagi mereka yang ingin melakukan pembangunan harus memerhatikan kondisi lingkungan hidup, apakah bisa rusak atau malah bisa berkembang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah singkat AMDAL. Jadi awal mulanya AMDAL ini berasal dari Amerika Serikat sekitar tahun 1969 pada the National Environmental Policy Act of 1969 atau lebih dikenal dengan nama NEPA 1969. Dengan kehadiran NEPA 1969 ini, sebuah sistem untuk mengendalikan dampak dari berbagai macam kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Sistem tersebut dibuat ke dalam bentuk kebijakan atau peraturan. Hingga saat ini, sistem yang mengatur tentang dampak pembangunan yang dapat merusak lingkungan hidup tersebut mulai digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia. Jadi ketika sistem AMDAL mulai masuk ke Indonesia, maka pemerintahan Indonesia pun mulai membuat undang-undang tentang pokok-pokok pengolahan lingkungan hidup. Akan tetapi, sebelum menggunakan undang-undang ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan suatu kebijakan pembangunan yang berupa perencanaan program yang diawasi dengan sistem top-down, policy, planning, execution, dan control. Selanjutnya, apa sih perlunya AMDAL? Jadi dari hasil AMDAL dapat diketahui apakah proyek pembangunan berpotensi menimbulkan dampak atau tidak. Bila berdampak besar, terutama yang negatif, tentu saja proyek tersebut tidak boleh dibangun atau boleh dibangun dengan syarat tertentu agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi sampai tidak membahayakan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah dampak negatif yang mungkin timbul itu melampaui atau tidak batas toleransi pencemaran terhadap kualitas lingkungan. Yang kedua, apakah dengan banyak yang akan dibangun ini tidak akan menimbulkan gejolak terhadap banyak pembangunan lain atau masyarakat. Yang ketiga, apakah dampak negatif ini dapat mempengaruhi kehidupan atau keselamatan masyarakat atau tidak. Yang keempat, seberapa jauh perubahan ekosistem yang mungkin terjadi sebagai akibat pembangunan proyek ini. Jadi, bila berdasarkan AMDAL, tidak akan menimbulkan dampak sesuai usulan dengan tetap berpedoman agar tetap memperlihatkan dampak-dampak negatif yang mungkin timbul di luar perkiraan semula. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja kegunaan dari AMDAL. Yang pertama, menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran. Yang kedua, menghindari pertentangan yang mungkin timbul. Yang ketiga, mencegah agar potensi sumber daya yang dikelola tidak rusak.
Yang keempat, mencegah rusaknya sumber daya alam lainnya. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang peraturan dan perundangan AMDAL. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana AMDAL sudah mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 ini mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis. Maka sejak tanggal 23 Oktober 1993, pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 dan menggantikannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dalam diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, maka Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999, ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal. Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut. Jadi, untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan, perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan atau usaha akan dilakukan. Selanjutnya adalah evaluasi dampak lingkungan. Lingkungan hidup sesungguhnya merupakan suatu sistem yang sangat kompleks dan berbagai faktor seperti faktor fisik, kimiawi, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai jenis tindakan manusia terhadap lingkungan tersebut dapat melahirkan dampak lingkungan yang kompleks pula, terutama di dalam hubungan timbal balik di antara dua atau lebih faktor lingkungan. Dengan demikian, patut diperhatikan bahwa pada setiap aktivitas kegiatan pembangunan, baik berupa pemeliharaan dan upaya menjalin keserasian hubungan timbal balik, khususnya antara manusia dengan sumber daya alam. Berikut lingkungan hidupnya tidak dapat diabaikan begitu saja. Agar tidak terjadi pengerusakan lingkungan, maka kegiatan proyek hendaknya tetap diarahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Antara lain, kegiatan yang direncanakan akan tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah disetujui oleh instansi pemerintah yang terkait. Jadi, di dalam kegiatan misal pembangunan sebuah proyek gedung, maka kegiatan yang direncanakan sesuai SOP atau rundown tetap disesuaikan dengan ketentuan yang sudah disetujui oleh instansi. Misal bekerja dalam satu hari adalah 13 jam, maka tidak boleh lebih dari itu kecuali lembur, dan dalam penghancuran gedung atau intensitas debu juga akan dihitung yang sesuai atau sudah disetujui oleh pemerintah terkait. Kedua, dampak kelestarian hubungan ekosistem yang serasi dan seimbang antara manusia dan pengguna sumber daya alam dengan lingkungannya yang menyediakan sumber daya yang memiliki serba keterbatasan baik menerus jenisnya, kualitas, dan kuantitasnya. 3. Evaluasi penanganan dampak lingkungan ini akan memberikan gambaran bagi upaya pemecahan masalah yang akan timbul sebagai akibat dari proyek, yaitu melalui pemahaman secara menyeluruh terhadap hubungan antar manusia dengan alam lingkungan hidupnya. Evaluasi penanganan ini biasa dilakukan atau sering dilakukan dalam proyek tambang, karena tambang sangat merusak lingkungan. Ada beberapa yang tidak merusak lingkungan, namun lebih banyak yang merusak lingkungan dan mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan mereka tidak memecahkan masalah apapun.
yang timbul dari kegiatan proyek tersebut. Sebagai contoh adalah PT Lapindo yang gagal dalam penanganan lumpur lapindo hingga saat ini. Adapun hasil pengevaluasian terhadap penanganan dampak lingkungan adalah dimaksudkan untuk 1. Dapat diketahui seberapa besar pengaruh dampak yang akan ditimbulkan sehubungan dengan kegiatan proyek yang akan direncanakan. Artinya, sebelum melakukan pengerjaan proyek, maka harus mengetahui seberapa besar pengaruh dampak yang akan ditimbulkan. Misal dalam akan pembebasan lahan, maka akan mengetahui jika sekian hektar lahan yang akan dibebaskan itu akan merusak apa saja, termasuk merusak tempat tinggal hewan-hewan yang ada dalam kegiatan pembebasan lahan tersebut. Atau jika di kota adalah pembebasan lahan yang di situ ada warga atau pemukiman, maka harus ada jalan lain atau batu loncatan dalam penanganan proyek pembebasan tersebut. Yang kedua adalah mampu memberi masukan mengenai cara-cara terbaik untuk memperkecil pengaruh dampak lingkungan seandainya hal tersebut sukar atau tidak dapat dihindari. Itu memberikan atau memberi masukan mengenai cara terbaik itu adalah jika ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, maka harus dihadapi. Yang pertama adalah 1. Jika penghancuran lingkungan tidak dapat dihindari, maka harus mengetahui bagaimana cara menanganinya. Yang ketiga adalah besar dampak lingkungan yang ditimbulkan tersebut akan dapat diperkirakan, sehingga langkah-langkah pencegahan sedini mungkin dapat dilakukan, termasuk pengendalian elemen-elemen yang mendorong proses percepatan kinerja kegiatannya. Acuan atau pedoman di dalam bentuk melakukan tahapan operasional serta pada tahap pengelolaan kegiatan. 1. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin, baik yang bermukim di sekitar wilayah kegiatan proyek, agar hal tersebut dipahami secara umum. 2. Mampu mengajukan tanggapan bahwa pengajuan saran atau usulan pencegahan bagi kemungkinan terjadinya dampak lingkungan yang lebih besar dari akibat kegiatan operasional proyek. Ketiga, kesemuanya itu kemudian dijadikan sebagai suatu cara atau isyarat pemberi tanda bahaya yang secara tepat dan pasti dapat menentukan bobot dampak lingkungan yang paling mengancam terhadap lingkungannya. Dengan demikian, evaluasi penanganan dampak lingkungan khususnya dalam lingkup proyek yang direncanakan FMP akan mencangkup mengenai elemen analisa dampak yang menggambarkan kemungkinan yang timbul akibat kegiatan proyek tersebut, mencangkup perakiraan dampak berikut, alternatif penanganan, arah pedoman pemecahan masalah, berikut pencegahan dampak yang bersifat merugikan menurut tingkat intensitas kejadiannya. Mengingat kedudukan dari kegiatan proyek, maka perlu dilakukan identifikasi lingkungan tersendiri, sebab setiap lingkungan proyek adalah merupakan suatu lingkungan alam yang terdiri dari unsur alam dan manusia berada di dalamnya. Dampak terhadap kondisi fisik. Dampak fisik terhadap lokasi proyek secara umum merupakan daerah dengan tingkat elevasi yang relatif datar, di mana penggunaan tanah berupa tanah tegalan. Kebanyakan dari tanah tegalan ini adalah lahan kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan, yang dimana lebih diarah ke hortikultura atau palawija. Namun hal ini merupakan tanah yang lebih sering terdampak terhadap lokasi proyek atau pembebasan, karena secara umum memang merupakan daerah dengan tingkat elevasi yang relatif datar. Tanah tegalan ini lebih diminati karena tanah yang digunakan atau tanah itu sudah konsisten atau tidak berubah-ubah. Perubahan peruntukan lahan tentunya akan menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap beberapa hal, antara lain: A. Berkurangnya daerah resapan air,
yang akan mengakibatkan menurunnya permukaan air tanah dan mendorong untuk meningkatnya debit air runoff. Yang B ada berkurangnya potensi visual alam natural akibat dari kegiatan proyek. Pada keadaan tertentu, apabila pengelolaannya kurang memperhatikan unsur kelestarian lingkungan, maka kegiatan proyek dapat menimbulkan akibat timbul area lahan yang rawan erosi. Yang selanjutnya ada dampak terhadap kondisi sosial. Dengan adanya kegiatan proyek, tentunya akan mendorong untuk terjadinya beberapa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya pada daerah ini. Antara lain, akan timbul perubahan suasana di sekitar lokasi proyek, terutama akan timbulnya suatu keramaian baru. Terjadi pergeseran nilai ataupun sistem sosial budaya masyarakat setempat dengan nilai yang dianut masyarakat umum. Beralihnya kegiatan masyarakat setempat dari aktivitas bertani menjadi berdagang atau penjual jasa, dan selain itu keberadaan proyek ini akan menimbulkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersifat sampingan yang dapat dimanfaatkan penduduk setempat. Implikasi pada studi kelayakan bisnis hubungannya dengan AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan, atau dengan kata lain, usaha atau kegiatan tersebut layak dijalankan dari aspek lingkungan hidup. Dalam perencanaan pembuatan usaha yang layak dari aspek lingkungan hidup, terdapat komponen-komponen dalam lingkungan yang harus dijaga dan dilestarikan fungsinya, yaitu 1. Hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. 2. Sumber daya manusia. 3. Keanekaragaman hayati. 4. Kualitas udara. Yang kelima, warisan alam dan warisan budaya. 6. Kenyamanan lingkungan hidup. Dan 7. Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Dalam studi AMDAL juga harus dibuat perakiraan dampak besar dan penting yang hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut. A. Perakiraan secara dampak usaha dan kegiatan pada saat prakonstruksi, konstruksi operasi, dan pasca operasi terhadap lingkungan hidup. Penentuan arti penting perubahan lingkungan hidup yang diperkirakan bagi masyarakat di wilayah studi, rencana usaha, dan pemerintahan dengan mengacu pada pedoman penentuan dampak besar dan penting. C. Dalam telaah terhadap butir di atas, diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan tidak langsung. D. Telaah dilakukan pada masing-masing alternatif. E. Dalam melakukan analisis perakiraan, dampak penting agar menggunakan metode-metode formal secara matematis.